والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah, sebelum kita mulai nih dan kita masuk ke dalam tema kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Pak, duit Bapak jatuh gak sini Pak? Hah? Tadi saya lihat jatuh Pak. Apa Pak? Nggak punya duit? Maksudnya nggak punya duit emang belum laku Pak? Oh, emang jual apa sini Pak? Korek api Pak. Korek api? Untungnya berapa Pak kalau jual korek api satu Pak? Kadang-kadang dapat 20, paling gede 30. Tapi tadi ini bukan duit Bapak nih jatuh nih? Serius Pak? Hah? Bukan. Bukan ya? Oh, ya udah Pak. Karena bawa orang jujur, ini hadiah saya kasih buat Bapak Pak. Bukan saya Pak. Ini hadiah buat Bapak dari saya. Tapi saya mau tes Bapak, ternyata Bapak orang jujur. Ini hadiah buat saya, buat Bapak dari saya, buat makan. Buat Bapak. Nggak apa-apa, ini buat Bapak. Ini buat Bapak. Iya, dari saya. Iya. Masya Allah, tabarakallah, terharu banget. Tadi Ustadz Maulana bilang apa tadi, bukan jujur tapi dia takut itu bukan haknya. Masya Lalu Allah. tidak mau dihinakan. Dan nggak mau Tidak mau dihinakan. diberi tapi dia maunya dibeli koreknya. Dibeli, Betul, jadi dia bilang. nggak mau minta-minta juga ya Aduh, Allah, ya bahagia Allah. banget. Itu menunjukkan ya jamaah, walaupun keterbatasan tidak menghilangkan nilai-nilai kejujuran dalam hidup kita. Seperti tema kita pada pagi hari ini, jujur bikin hidup mujur. Nah Ustadz Maulana Iya, berbicara iya. tentang jujur hidup kita jadi mujur. Bener gak sih seperti yang tadi ada di video tersebut. Iya. Bahwa kalau kita jujur itu bisa menarik rezeki. Emang iya Ustadz, dalam pandangan Islam ketika kita menjadi orang yang jujur, rezeki akan mudah gitu berdatangan kepada kita. Masya Allah. Mohon tausiahnya. Tabarakallah, makasih banyak Caca. Izin Ustaz Ilman, Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hari ini Senin tepatnya tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 Hijriah. 140 hari menuju bulan Ramadan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan karena hari ini kita membahas tentang jujur jadi mujur. Ketahuilah orang jujur itu pasti beruntung. Orang jujur itu akan bahagia bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Dan kali ini ternyata jujur itu bisa mendatangkan rezeki yang halal. Tahu nggak? Orang yang jujur itu pastilah para pedagang yang jujur. Nih. Para pengusaha yang jujur, orang yang jujur dalam hidupnya pasti mendapatkan kepercayaan. Dengan mendapatkan kepercayaan, maka secara otomatis dia mendapatkan kemuliaan. Maka semua urusannya akan dimudahkan dan semua orang memberikan kepercayaan padanya. Bukankah kita lahir di muka bumi ini dengan tidak membawa apa-apa? Tapi kita membutuhkan kepercayaan orang. Makanya mohon izin, mohon maaf,
Maka Rasulullah SAW mendapatkan kemuliaan luar biasa karena kejujurannya mendapatkan amanah. Dan kejujuran dan amanahnya mendapatkan kepercayaan dari semua orang. Dan ketahuilah bahkan musuhnya pun mempercayainya. Maka orang-orang yang dalam hal ini, para pedagang yang jujur akan disenangi orang banyak. Dan yakin rezekinya makin lancar. Walaupun dagangannya di pojok, berada di daerah yang jauh, orang yang tidak terlalu terlihat. Tapi orang tahu kalau dia jujur, maka dia akan disenangi orang banyak. Maka kalau orang sudah dia beri amanah, kemudian disenangi orang, pasti dengan sendirinya orang akan datang padanya untuk memberikan amanah itu. Dan yakin rezekinya akan lancar. Apalagi yang paling luar biasa lagi, orang-orang yang jujur itu mudah mendapatkan urusannya, kerjaannya, rezekinya. Jadi 3 yang mendapatkan orang bisa jujur sehingga mendapatkan apa? Rezeki yang halal, kemudian rezeki yang banyak karena disebabkan dia mendapatkan kepercayaan, disenangi orang banyak dan dimudahkan semua urusannya. Makanya jangan pernah memandang remeh yang namanya kejujuran, karena modal pertama yang harus kita tempatkan adalah bagaimana kita bisa berlaku. Ingat, jujur dalam bertindak, jujur dalam perbuatan, jujur dalam pikiran, jujur dalam berbicara, dan jujur dalam hati. Dan ingat, kejujuran itu menjadikan kita menjadi mulia. Kejujuran itu menjadikan jualan kita jadi berkah. Kejujuran itu menyebabkan semua urusan kita jadi berkah. Maka dengan adanya keberkahan dari kejujuran itu, sehingga mendatangkan, menghasilkan yang namanya rezeki yang halal. Masya Allah, tabarakallah. Oh jadi logikanya gitu ya, Ya. Ustadz Maulana, dengan jujur orang jadi senang sama kita, Ya. ya orang jadi percaya rezeki Masya Allah ada aja. Akan ada mudah semua urusannya. Itu masuk akal banget sih, Ya. karena kadang-kadang kejelekan atau keburukan itu kan datang bukan karena kenapa-napa, tapi karena kesalahan kita sendiri kadang-kadang, karena Iya, dosa betul. kita sendiri, ya kan. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair Ustadz Maulana. Nah, berbicara tentang kejujuran nih Ustadz Hilman, tadi kan Ustadz Maulana bilang jujur juga dalam hati. Tapi hati orang mana ada yang tahu, Ustadz. Nah, betul, ya kan, betul. hati orang tuh mana ada yang tahu. Kita lihatnya, nih orang kayaknya jujur, tapi ternyata qadarullah enggak gitu. Boleh nggak sih dalam pandangan Islam itu kita iseng ngetes kejujuran orang untuk kepentingan tertentu misalkan. Dan kalau kita udah tahu orang itu jujur, apa yang ya kita senang. Tapi kalau kita tahu ternyata orang itu suka nggak jujur, gimana cara negurnya dan harus apa nih yang kita lakukan? Boleh gak sih dalam Islam ngetes kejujuran orang? Silakan Baik, Ustaz. Masya Allah. Terima kasih Kak Caca, Ustadz Maulana, Ustadz Samon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati dengan hati. Karena setiap perkara yang berangkat dari hati akan mudah masuk ke dalam hati. Dan sesuatu yang tidak berangkat dari hati tidak akan pernah bisa masuk ke dalam hati kita. Begitupun dengan hati seseorang, sepandai-pandainya kita tidak akan bisa menebak hati seseorang. Betul apa enggak? Maka dalam hal ini bolehkah kita ngetes kejujuran seseorang? Ya sah-sah saja. Tapi ingat, sebatas bentuk sikap kehati-hatian kita terhadap orang tersebut. Bukan suuzon atau buruk sangka terhadap orang tersebut. Dan cara melihatnya sederhana saja. Pertama, lihat track recordnya. Lihat bagaimana portofolio dia selama hidupnya. Kan kita bisa dengar. Tanya circle-nya, tanya lingkungannya, kira-kira orang ini jujur atau tidak. Kemudian yang kedua, coba kita tes. Berikan dia kepercayaan, berikan dia amanah, kira-kira dia bisa pegang gak omongannya? Bisa pegang gak kalimat yang dia hadirkannya? Karena kalau kita belum mencoba memberikan amanah kepada dia, bagaimana mungkin kita bisa melihat apakah dia jujur atau tidak? Yang jelas, hilangkan sikap buruk sangka kepada orang. Hadirkanlah kacamata kebaikan ketika kita melihat siapapun gitu. Ya. Kita harus selalu menghadirkan sikap yang baik sama orang walaupun orang gak baik sama kita. Saya ulangi. Orang gak baik sama kita, orang zolim sama kita,
kita tidak harus membalasnya dengan kezoliman. Kalau orang membohongi kita, kemudian kita bohong sama dia, lantas bedanya kita dengan dia apa? Justru kalau ada orang yang menzolimi kita, membohongi kita, dan kita menghadirkan sikap terbaik kepada dia, maka itu adalah kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bohongnya dia, dustanya dia, biarkan menjadi kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sikap kita senantiasa menghadirkan kebaikan kepada siapapun. Orang boleh membohongi kita, tapi kita nggak boleh bohong sama orang. Catat buat status hari ini. Orang boleh zolim sama kita, tapi kita nggak boleh zolim sama orang. Ingatlah, kejujuran itu mengantarkan ketenangan dan kebahagiaan. Sedangkan kebohongan hanya mengantarkan kegelisahan dan kesulitan. Kenapa? Karena dia yang berbohong hanya akan menghabiskan waktunya untuk menutupi kebohongan yang selanjutnya. Kalau dia sudah sekali ngebohong, maka hidupnya akan capek. Karena sisa waktunya dihabiskan untuk menutupi setiap kebohongan yang dibuatnya. Percayalah, hadirkan sikap terbaik. Lihat setiap orang dengan penuh cinta dan kasih sayang. Karena hati yang penuh kasih sayang akan mengantarkan kelapangan dan kebahagiaan. Tapi hati yang buruk sangka, yang senantiasa ngetes orang dengan hal-hal yang buruk, hanya akan mengantarkan keburukan bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, Ustadz adem banget sih Ustadz Hilman. Ya Kayak kita Allah. lagi dituntun, Iya. diarahkan. Kalau saya kayak lagi membangunkan orang. Iya betul. Jadi pas dong kombinasinya, habis bangun, habis itu dituntun gitu. Iya. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair Ustadz Hilman. Ustadz Syam, Iya. berbicara tentang kejujuran. Hah? Salah satu hal yang paling penting ketika kita jujur adalah mendatangkan pertolongan Allah. Masya Allah. Ya kan? Nah, tapi dalam pandangan Islam gimana nih? Ketika kita jujur, Allah itu menolong kita walaupun maaf keadaan kita tuh sulit, Ustadz. Jadi keadaan kita sulit, tapi kita harus jujur makin sulit keadaan nih gitu. Jadi bentuk pertolongan Allah tuh sebenarnya seperti apa sih gitu dalam pandangan Islam? Mohon tausiahnya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Hilman, Kak Caca, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amin amin ya rabbal alamin. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani dalam riwayat disebutkan bahwa beliau ketika masih kecil hendak berjalan menuju tempat perantauan guna menuntut ilmu. Maka ibundanya berpesan kepada beliau, wahai anakku, yang kutitipkan kepadamu adalah selalulah merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlaku jujurlah engkau bagaimanapun keadaanmu. Engkau dalam keadaan sulit jangan pernah engkau berbohong. Engkau dalam keadaan terdesak jangan pernah engkau berbohong. Maka jadikanlah jujur ini sebagai pakaianmu wahai anakku. Kutitipkan padamu bekal ilmu, kutitipkan kepadamu bekal amanah, dan ini ada uang 40 dinar kutitipkan kepadamu sebagai bekalmu nanti di sana. Maka diberikanlah uang ini oleh ibundanya, tidak di kantong bajunya, tidak di dalam tasnya, namun dijahitkan oleh ibundanya di bawah ketiaknya supaya tidak terlihat oleh orang lain, supaya aman daripada perampok dan sebagainya. Ketika dalam perjalanan bersama sekelompok pedagang di daerah Hamdan sebutannya, dalam perjalanan menuju Baghdad, Irak untuk menuntut ilmu, ternyata benar ada perampok yang menghadang kelompok ini. Bersama di antaranya di sana ada Syekh Abdul Qadir Jailani kecil yang telah diberikan pesan oleh ibundanya. Setelah mereka semua dirampok, habis harta benda mereka, lalu perampok ini bertanya, masih adakah harta benda di sini? Masih adakah uang yang kalian punya? Tiba-tiba Abdul Qadir Jailani kecil mengangkat tangannya lalu mengatakan, ada, saya diberikan sama orang tuaku. Hah? Di mana? Dijahit di sini, dibawa ke tiakku. Subhanallah, para perampok itu tidak percaya. Ini orang kok bisa jujur gitu. Lalu dia memanggil temannya. Temannya pun bertanya lagi, adakah engkau harta yang kau miliki? Masih ada. Di mana? Di sini, dibawa ke tiakku. Lalu mereka berdua pun keheranan. Masa iya? Apa mungkin anak ini membohongi kita? Lalu mereka pun melapor kepada pimpinannya dengan mengatakan, ada seorang anak kecil di sana mengatakan dia punya harta yang disembunyikan oleh ibundanya dibawa ke tiak bajunya. Maka subhanallah, pemimpin tersebut mendatangi
mendatangi Syekh Abdul Qadir Jailani kecil lalu bertanya, betulkah apa yang dikatakan anak buahku ini? Kenapa engkau berlaku jujur? Lalu setelah dilihatnya, ternyata betul ada uang senilai 40 dinar di bawah ketiaknya. Ditanyakan, apa maksudmu mengatakan harta ini kepada kami? Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani pun mengatakan, ini adalah pesan ibundaku agar aku selalu berlaku jujur. Maka subhanallah, tersungkur pimpinan perampok tersebut lalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan semua harta benda. Lihat dalam kisah ini, wallahu taala a'lam kebenarannya, namun kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya ketika kita dalam keadaan jujur, pertolongan Allah akan selalu datang. Bukankah Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainal nasi an tahkumu bil adl inna Allah ni'imma ya'idhukum bih inna Allah kana sami'an basira. Ketika Allah berbicara tentang amanah dan kejujuran, maka Allah tutup ayatnya dengan mengatakan, sungguh Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Orang yang berdusta terkadang tidak mendapatkan pertolongan Allah karena Allah tahu, Allah lihat dia berdusta. Namun orang yang jujur selalu mendapatkan pertolongan Allah karena Allah maha melihat lagi maha mendengar. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, tabarakallah. Dengan kejujuran itu ternyata wallahu alam bisa menyentuh hati seseorang. Subhanallah. Kita nggak pernah tahu hati orang yang mana yang tersentuh ketika kita benar-benar berkata jujur. Masya Allah. Dan itu Disitulah dicontohkan oleh Nabi. datang pertolongan Pertolongan Allah. Allah. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair Ustadz Syam. Akhirnya kita jadi kayak, wah melek iya juga ya, dengan kejujuran bisa menyentuh hati orang loh gitu. Itu sering sebenarnya kita mendengarkan kisah tersebut mungkin ya, cuman pagi ini kok kayaknya rasanya ada yang beda gitu. Ustadz Maulana berbicara Iya, iya, tentang iya. kejujuran, Masya tapi Allah. ada yang Makasih. bilang nih, Iya. malah dengan kita berjujur, kita itu tidak termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Maksudnya gimana sih, bukannya jujur itu bagus ya Ustadz ya? Gini. Orang yang jujur itu, tunggu saya jawabnya pakai pantun ya. Oh iya. Buat Catat yang nih, dulu. catat. Catat. Hmm. Beli kebab di akhir pekan. Cakep. Saya jawab setelah iklan. Yeah. Jangan kemana-mana, saat lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Subhanallah.